Halo sobat penikmat film semua. Selamat datang di channel Plot Movie di mana kami menceritakan sebuah film yang oke dan layak untuk sobat semua nikmati. Pada video kali ini, saya akan menceritakan secara ringkas sebuah film yang berjudul Share It Up. Film yang bergenre komedi romantis ini dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Claire Scanlon. Film ini menceritakan dua orang asisten yang selalu lembur dalam bekerja dan mereka berusaha untuk menjodohkan kedua bosnya. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, tidak lupa saya ingatkan kembali bahwa konten dalam video ini mengandung spoiler. Sehingga bagi yang belum menonton filmnya secara utuh, saya sarankan untuk menonton dahulu filmnya. Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam jalan ceritanya. Film ini dimulai dengan seorang asisten wanita yang bernama Harper Moore, berumur 25 tahun yang menjadi asisten dari Kirsten Stevens, yaitu seorang mantan jurnalis dan berprofesi sebagai seorang editor pada sebuah bisnis besar yang bergerak di bidang online sports journalism. Selanjutnya adalah Charlie Young yang berusia 28 tahun, yang bekerja sebagai seorang asisten dari seorang kapitalis yang bernama Rock Otis. Harper dan Charlie bekerja dalam satu gedung yang sama dan bertemu pada suatu malam ketika kedua bos mereka meminta untuk membelikan makan malam. Harper telah memesan makan malam untuk dirinya dan Kirsten, namun sayangnya dia tidak membawa uang untuk membayarnya. Sedangkan Charlie, dia tidak sempat memesan makanan untuk bosnya. Melihat bahwa Harper tidak membawa uang, Charlie berinisiatif untuk membayar pesanan Harper dan membeli makanan tersebut untuk diberikan kepada Rick. Setelah Harper memberitahu Charlie bahwa dirinya akan dipecat apabila dia tidak memberikan makanannya kepada bosnya, akhirnya Charlie dengan berat hati memberikan salah satu makanannya kepada Harper. Keesokan harinya, Harper bertemu dengan Charlie untuk mengganti uang untuk membayar makanan kemarin. Dan Harper kaget karena ternyata Charlie juga mau bekerja untuk seorang bos yang sangat menuntut. Charlie mengungkapkan bahwa Rick adalah seorang yang ternama, sehingga sebuah rekomendasi darinya akan sangat menentukan kesuksesan dirinya kelak. Sedangkan Harper, dia sangat kagum terhadap Kirsten, dan dia juga memiliki keinginan untuk menulis sebuah artikel olahraga yang akan membuat orang-orang senang untuk membacanya. Setelah saling curhat bahwa mereka tidak punya waktu untuk kehidupan pribadinya masing-masing, dengan nada bercanda Harper berkata bahwa mereka perlu menjodohkan kedua bos mereka. Charlie awalnya tidak suka dengan ide tersebut. Namun setelah berpikir cukup lama, Harper berencana mempertemukan kedua bos mereka dengan alasan apabila mereka berpacaran, mereka akan mempunyai waktu yang lebih sedikit untuk bekerja, sehingga Charlie dan Harper punya waktu untuk kehidupan pribadinya masing-masing. Charlie akhirnya mengikuti rencana tersebut. Pada awalnya, mereka berdua merencanakan agar Rick dan Harper bertemu dan terjebak di dalam sebuah elevator. Namun rencana mereka terlihat akan berantakan setelah seorang tukang pengirim barang yang menderita klaustrofobia ikut dalam elevator yang terjebak tersebut, membuka bajunya dan kencing di dalam lift tersebut. Charlie dan Harper lalu mengatur rencana selanjutnya, yaitu membuat agar kedua bosnya duduk berdampingan dalam sebuah pertandingan baseball dan menyogok operator kamera untuk melakukan kiss cam kepada kedua bosnya sehingga memaksa Rick dan Kirsten untuk berciuman. Setelah 3 kali percobaan kiss cam, akhirnya Rick dan Kirsten berciuman. Mereka mulai berpacaran dan meninggalkan Charlie sehingga dia bisa meluangkan waktunya untuk pacarnya yang bernama Suze dan memberikan waktu untuk Harper untuk mencari pacar. Namun ternyata, hubungan antara Rick dan Kirsten menjadi agak rumit, sehingga membuat Harper dan Charlie sadar bahwa mereka harus berusaha lebih keras untuk mempertahankan hubungan kedua bosnya. Mereka berdua memanipulasi bos mereka dengan tulisan-tulisan yang mereka buat, membuat jadwal mereka untuk bertemu, dan hadiah-hadiah yang mereka kirimkan. Selain itu, mereka juga menjadwalkan libur akhir pekan kepada mereka berdua. Harper akhirnya bisa menghadiri pesta pertunangan teman baiknya yang bernama Becca.
Ketika pacar dari Harper tidak menghubunginya, Charlie memutuskan untuk menemani Harper dan akhirnya mereka berdua menikmati malam tersebut. Setelah liburan dari Rick dan Kirsten berakhir, mereka berdua kembali dan menginformasikan kepada kedua asistennya, yaitu Harper dan Charlie, bahwa mereka berdua telah bertunangan. Harper dan Charlie sangat senang dengan berita tersebut. Namun dengan cepat Charlie sadar bahwa Rick ternyata ingin bertunangan dengan Kirsten untuk memperburuk masalah dengan mantan istrinya yang ternyata masih tidur bersama dengan Rick. Charlie tidak menceritakan hal ini kepada Harper, namun ternyata Harper mengetahui hal tersebut secara dia tidak sengaja mendengar Rick melakukan phone sex dengan mantan istrinya. Harper mengonfrontasi Charlie dan kecewa ketika Harper mengetahui bahwa walaupun Charlie telah mengetahui hal tersebut, dia tetap membantu Rick dan Kirsten agar tetap menikah. Harper menjumpai Kirsten dan menjelaskan bahwa dia dan Charlie memanipulasi hubungan mereka sehingga mereka berdua berpacaran. Dan setelah Harper bercerita tentang Rick, Kirsten memecat Harper dan tetap memutuskan menikah. Charlie sadar bahwa dia tidak mencintai Suze. Dia memutuskan hubungan mereka dan pergi ke bandara di mana dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memberitahu Kirsten bahwa Rick tidak mencintai dirinya dan Rick tidak tahu sama sekali tentang Kirsten. Kirsten sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Charlie ternyata benar dan akhirnya memutuskan hubungannya dengan Rick. Harper mengalami depresi karena pemecatan yang dilakukan oleh Kirsten. Namun dengan pembicaranya dengan Becca, dia memutuskan untuk mulai menulis kembali. Charlie kembali didekati oleh Rick yang meminta bantuan untuk menyatukan dirinya kembali dengan mantan istrinya yang ternyata masih diperhatikan oleh Rick. Charlie akhirnya memutuskan bahwa dia akan memberikan sebuah folder yang dia punya tentang mantan istrinya. Harper kembali ke kantor untuk mengambil barang-barangnya dan secara tidak sengaja bertemu dengan Kirsten yang berusaha untuk mengerjakan Harper kembali. Namun ternyata Harper menolak. Dia berkata bahwa dia perlu fokus kepada tulisan-tulisannya. Akhirnya Kirsten menawarkan bantuan untuk mengedit artikel yang telah dibuat oleh Harper. Setelah Harper pergi, dia melihat Charlie berada di depan kantornya. Ternyata Charlie telah dihubungi oleh Kirsten untuk datang ke kantornya. Mereka sadar bahwa Kirsten sedang mencoba untuk menjodohkan mereka berdua. Charlie mengungkapkan bahwa dia telah keluar dari pekerjaannya dan sekarang bekerja sebagai pegawai kontrak. Akhirnya film berakhir dengan Charlie dan Harper berciuman. Menurut saya, jalan cerita dari film ini sangat ringan, sehingga sangat cocok untuk kalian yang butuh untuk refreshing dengan film-film yang menghibur dan gak perlu berpikir berat-berat mengenai jalan ceritanya. Apalagi buat kalian yang merasa pekerjaan kalian membuat kalian tidak bisa menikmati kehidupan masing-masing, mungkin cara yang dilakukan oleh Charlie dan Harper bisa jadi inspirasi untuk sobat semua. Sekian dulu ulasan film kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan menonton video ulasan film yang lain dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.